Ya lah, bos gangster. Itu atau jangan-jangan kalian datang tapi udah siap aja. Jadi Enggak juga lah, bisa di set juga. Mungkin kalau yang slumdog bangetnya juga enggak, tapi bukan yang ditonjolin itu selalu yang indah-indah, tapi yang pesimis terisolasi lover. wow. Jadi itu aku yang ngomong ya. Di podcast yang lain ya. Tapi sometimes mereka suka have fun, tapi ya untuk hal duniawi aja. Iya, tapi transaksional juga. Transaksional. Kayak aku nggak inget mini-mini yang lain, aku cuma inget ini aja. Namanya apa? Nggak ingat kan? Inget dong, Apa? bros. Broadcast. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini dengan saya Bram Herlambang dan dua narasumber kita dari film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal. Ada Lutecia dan Jerome Kurnia. Hey. Saya senang karena banyak penontonnya. Rame ya. Rame dong. Terima kasih teman-teman sudah hadir kali ini. Tentu filmnya berapa minggu lagi dari sekarang kira-kira? Tanggal 5 Juni, berarti itu 2 mingguan lagi lah ya. 3 minggu, 2-3 minggu lagi. 2 minggu. Ini udah media keberapa nih teman-teman datang? Ini media ke 52? Hahaha, cepat. aku nggak inget mini-mini yang lain, aku cuma inget ini aja. Namanya apa? Nggak ingat kan? Inget dong, Apa? bros. Broadcast. Broadcast podcast. Oke, yeay. Padahal ngetes loh tadi. Kupikir nggak akan ingat kalian. Inget lah. Bros. Nah, yang belum ditanyakan apa di media lain? Berat badan. Oke, langsung aja. Ke Lute dulu. Ini katanya film pertama yang jadi antagonis. Kalau di trailer kan kayaknya dark banget ya. Vibes-nya tatoan, rambut pendek. Matanya pakai hitam-hitam gitu nggak sih? Iya pakai eyeshadow, terus alisnya di bleach ceritanya, warna putih, pakai piercing gitu. Ya lah, bos gangster. Itu bener peran antagonis buat kamu? Seingat saya sih iya ya, peran antagonis pertama kali ya betul. Oh ya? Dari berapa film sih total sekarang? Belasan kayaknya. Dan itu film keberapa syutingnya? Atau baru-baru ini emang? Kita syutingnya Agustus tahun 2023. Hampir 2 tahun lalu ya. Iya, hampir 2 tahun lalu. Ya. Cukup sulit nggak recall lagi ingatan-ingatan di sana? Jujur lumayan. Tapi kalau saya sih karena supporting dan scene-nya bisa dibilang dikit, jadi saya liburan. Jadi lumayan melekat di memori saya syutingnya seperti apa, liburan-liburannya benar. Masa sih supporting? Kayaknya menjadi salah satu penghambat utama nggak sih kalau dari trailer ya? Iya, kan dari antagonis. Tapi dibandingkan pemeran utamanya menjalankan plot cerita, ya banyakan Jerome sama Putri Marino. Oke. Total berapa kota sih teman-teman? Total kita syuting di 3 kota. Ada mayoritas di kota kecil namanya Dangjin. Terus juga ada beberapa adegan yang kita ambil di kota kecil juga namanya Sosan. Sama terakhir di Seoul. Oke, mayoritas di Dangjin. Oh, di Dangjin. Yang lainnya tuh dikit-dikit aja lah ya, secara proporsi ya. Dangjin dikit-dikit. Semua ini maksudnya karakter Jerome dan Kak Putri aja atau Lutecia juga ada di semua kota itu? Kayaknya aku Dangjin doang deh. Dangjin dan Sama Sosan. Sosan tuh kantor gue. Iya, kayaknya iya. sih. Oh gitu, di Seoul-nya malah enggak ya? Soal nggak? Soal Seoul sama nggak. Jerome sama Putri. Karena memang adegannya juga ceritanya nggak di Seoul. Iya. Ya, dan yang ceritanya yang di Seoul itu dikit. Katanya kalau ini biasanya ya, kalau kita lihat film luar negeri, film yang di Korea terutama itu kan yang indah-indahnya. Katanya di film ini nanti bakal yang slumdog-nya gitu. Mungkin kalau yang slumdog bangetnya juga enggak, tapi bukan yang ditonjolin itu selalu yang indah-indah, tapi yang mungkin lebih sering dilihat aja sehari-hari. Yang realisnya, sisi lain dari Korea. Iya. Serau apa sih penggambarannya? Lumayan raw karena banyak sekali tempat-tempat set-set yang nggak dibikin. Iya, emang apa adanya kayak gitu. Iya, dan apa adanya dan jadi kelihatannya sementah itu. Iya, tanpa kayak dibuat-buat lagi. restoran, orang lewat kadang-kadang suka Atau kondisi jalan dan bangunan yang ada di sana gitu ya?
Atau jangan-jangan kalian datang tapi udah siap aja. Jadi Enggak juga. Enggak juga lah, harusnya di set juga. Enggak, kayak di kamar misal di rumah itu juga banyak apa namanya yang dibiarin. Dibiarin. Ya paling yang ditambahin kayak Matras. ya sarang laba-laba palsu gitu dikit gitu loh, little touches saja. itu diceritain di tempat tinggalmu. Karakter Ray itu. Di rumah orang asli atau gimana? Itu bukan di rumah, jadi memang adegannya itu dia pertama tinggal di kos-kosan. Oke. Di kos-kosannya ini memang beneran kos-kosan di Seoul. Dan itu harganya murah banget. Kalau kita nyewa, kalau kita beneran tinggal di situ tuh kalau nggak salah sebulan itu kalau dirupiahin sejutaan doang. Wow. Dan bener-bener di Korea. Dan Sepetak doang, Mbak? bener-bener sepetak doang. Kasur udah, matras bahkan. Kamar mandi luar. Dan itu biasanya disewa pas kita tanya-tanya sama imigran-imigran juga sebenarnya yang kerja di sana, yang kerja apa ya? Serabutan, Ya, ilegal. serabutan gitu. Banyak yang di sana. Nah, itu rumahnya Ray yang pertama dan rumahnya Ray yang kedua. Di sana mereka nyewa satu loft gitu. Emang bukan rumah sebenarnya. Kayak atas restoran gitu nggak Iya, sih? kayak atasnya restoran gitu mereka sewa dan itu memang kosong. Oke. Jadi sebenarnya sedekat itulah ya dengan karakter Ray ya. Ray yang juga seorang imigran, ternyata ini nambah ini nggak buat kamu, Jerem? Nambah apa ya? Pendalaman karakter ketika tempatnya memang sesuai dengan ini. Itu pasti akan ngebantu kalau buat aku ya. Kayak misalnya kita udah punya bayangan sendiri. Oke, Ray itu seperti ini. Nanti di rumah Ray akan bertindak seperti ini gitu. Udah punya bayangan sendiri. Tapi kalau nyampe pasti ada perubahan, penyesuaian lah, bukan perubahan untuk sama lokasi yang mereka siapin dan itu selalu malah ngebantu. Kalau yang di sini seberapa develop itu menyesuaikan dengan lokasinya dari awal kamu workshop dan mungkin eksplorasi karakternya gitu. Ya pasti kan kita udah punya bayangan sendiri. Kita udah tahu dengan pasti Ray itu seperti apa, jelas gitu. Tapi ketika kita pertama kali ke set, tergantung juga ini ceritanya dia pertama kali ke sini apa kita udah tinggal lama di sini gitu. Kalau udah tinggal lama di sini kita harus make it familiar, jadi kayak nggak bingung lagi nyari gagang pintu di mana misalnya, atau pintu itu ditarik atau didorong gitu kan. Tapi ya dari situ ya yang perubahan dikit itu aja sih sebenarnya yang penyesuaian sebelumnya. Kalau Ray-nya seperti apa, karakter buildingnya itu udah dilakuin sebelumnya Sudah sama matang. Pas leading, ya. sama sutradara. Harusnya minor lah ya, maksudnya ketika datang gitu loh. Ray, ini aku nyatat beberapa dari online tentunya. Aku mencari tahu soal karakter Ray, katanya pesimis, terisolasi, lover. Wow. Jadi Itu aku yang ngomong ya. di podcast yang lain ya. Udah tayang ya. Oh, oke. Jadi seberapa gelap sih karakternya ini? Kayaknya introvert dan ini banget ya. Kacau internalnya gitu loh. Iya, memang rusak dalamnya. Introvert, extrovert itu kan bukan suatu yang pakem dalam hidup. Itu tergantung stages of life. Mungkin 5 tahun ini aku extrovert, mungkin 10 tahun ke depan aku tiba-tiba jadi introvert. Ya kan? Nah, si Ray ini lagi di posisi di mana dia sedang mengalami trauma berat akibat suatu kejadian yang terjadi di rumahnya di Indonesia. Terus dia merasa dia harus pergi dari ini semua dan dia menutup dirinya dari siapapun dan apapun dan dia pergi ke tempat yang jauh dan kebetulan tempat yang jauh ini tuh ada di Korea dan dipertemukan sama dia yang hire gitu. Nah di situ tapi Ray udah bener-bener yang penting gue makan, yang penting gue numb the pain pakai alkohol dan lain-lain udah. Jadi dia sangat nggak peduli dan dia lagi pesimis, dia mengisolasikan diri dan tapi tetap mau gimana pun dia selalu punya hati untuk orang lain. Oke, tapi itu nyaman Ray-nya di dunia pelariannya itu? Enggak lah, sama sekali nggak nyaman. Sampai karakternya Mbak Putri itu datang? Itu pun dia tetap nggak nyaman. Sampai akhir pun dia nggak nyaman karena dia mencoba menutupi bolongan yang dia punya dalam hatinya dengan sesuatu hal yang lain.
Oke. Harusnya dia acknowledge aja emang di sini gue bolong, tapi it's okay. Harusnya kayak begitu, tapi dia selalu berusaha nutupin dengan lifestyle, dengan semua, dengan ini gitu. Jadi sebenarnya di film ini nanti akan terlihat nggak sih karakter Ray itu mencoba berdamai dengan lukanya atau mencoba ya udah gue menerima dan menjalani itu gitu. Iya, pasti di situ kalau si Ray itu dia pasti akan selalu mencoba tanpa dia sadari juga yang dia lakuin. Dari dia pergi aja kan itu dia mencoba. Dari dia melakukan sesuatu hal itu dia mencoba, tapi berhasil apa enggaknya itu kita nggak tahu pada akhirnya. Dan jawabannya di film ya. Orang akan menemukan itu nggak kira-kira? Bukan iya atau tidak, tapi orang bisa ngeliat itu nggak nanti di akhir Ray akan Enggak. Orang tetap akan disuruh menebak kan. Di endingnya kayak gimana gitu sih. Cliffhanger. Oke, menarik. Balik lagi ke lo Teh, kalau gitu. Jadi karaktermu dengan antagonis pertama, kayaknya cukup ini ya, cukup dalam brainstormnya untuk Bos Mafia versimu ini. Kata ya diskusi sama Mas Adrianto Dewo sutradaranya gitu. Kita bikin semacam background story gitu. Kan yang kita tahu, yang kita tonton tuh antagonis ya mereka berperilaku ya emang orang jahat aja yang ngasih hambatan ke pemeran protagonisnya gitu. Tapi kita pengen nge-build kayak universe gitu, kayak iya apa yang terjadi sama Vanya, nama karakternya, apa yang terjadi sama Vanya ya pas dulu gitu. Oh jadi kita build pelan-pelan kayak dulu dia emang dia udah kerja sejak kecil, terus dia nggak pernah dapat rasa kasih sayang, hidupnya bitter, jadi dia nggak punya rasa empati dan dia selalu di dalam survival mode gitu. Jadi mau nggak mau segala cara harus dia halalkan gitu. Jadi itu nggak punya rasa empati, jadi jatuhnya ya udah lo gue kalau misalnya lo beneficial buat gue lo akan gue keep, tapi kalau enggak udah gue depak lo gitu. Jadi emang sangat transaksional sih rasanya sama Vanya ini karakternya. Tapi garangnya Vanya itu untuk menutupi kurangnya dia tadi artinya. Bisa jadi kayak keinsekuritasan dia gitu. Tapi menurut gue sampai di titik ini itu dia ya awalnya dia dari kecil udah kerja sendiri, terus dia pindah. Tapi besar di Korea ya Vanya ini ya? Apa? Ceritanya besar di Korea ya? Paling di Korea 5 tahunan lah. Maksudnya lebih lama daripada yang lain gitu. Tapi di Indonesia artinya memang hidupnya sulit, harus bertahan hidup. Iya, kayaknya dia tipe yang sebelum ke Korea tuh di negara lain deh. Tapi dia juga TKI gitu. Tapi sepertinya dia mendapatkan her way out untuk berkarir di dunia gangster ini. Keren, gangsternya ada karirnya guys. Dia mendapatkan kepercayaan lah dari seseorang, terus naik pangkat, terus jadi bos di Korea. Ya udah dia stay aja di situ. Gimana rasanya top level mafia? Nggak tahu ya, kurang paham. Tapi yang menarik iya kayak si Vanya tuh kayak bisa megang semua nasib karakter orang-orang di sini gitu. Jadi dia kayak puppet masternya gitu. Oh, tapi itu untuk pekerja ilegal kayak Ray ini ya. Aku penyalur pekerjaan ilegal itu. Seberapa ini sih hubungan karakter kalian? Seberapa, kalau toksik nanti pasti aku tanyakan. Cuman seberapa ya sering berhubungan, pada akhirnya saling bergantung mungkin, you know? Lebih transaksional. Transaksional. Purely semua transaksional. Ya. Oke. Hubungan mereka berdua. Tapi sometimes mereka suka have fun, tapi ya untuk hal duniawi aja. Iya, tapi transaksional juga kan. Kayak oke, gue lagi butuh sesuatu dari lu, lagi butuh sesuatu dari gue, udah yuk kita. That's it, dah. Habis itu selesai. Ya nggak ada baper-baperannya mungkin. Nggak ada, ya dikit mungkin. Ngomongin. Ya makanya tonton. Kalau lu membuka ruang gitu sih. Ya iya, karena kita nggak pernah tahu pada akhirnya gimana. Tapi kalau di dalam film 2 jam ini ya, 2 jam. Di film dalam 2 jam ini yang kita lihat hubungan Ray dan Vanya itu transaksional. Transaksional banget. Oke. Tapi seberapa jadi hambatan karakter Vanya untuk Ray? Sama marah-marah deh. Hah? Ini karakternya apa Jerome yang marah-marah? Karakternya marah-marah. Marah besar dia. Ya pokoknya Ngeselin deh gue cepuin lo. Vanya ya jahat sama dia. Tapi ya salah sendiri juga mau. Nggak, soalnya dia tuh udah dikasih warning sama Kiki Narendra, Anto. Oke. Ya, lu jangan berurusan sama Vanya lagi. Ini orang nggak beres gitu si Salah Vanya. sendiri. Terus dia kayak, udahlah nggak ada pilihan lain, ya kembali ke jeratan gue. Gitu. Iya. Tapi karakternya Mas Kiki nggak dibawa ini, nggak dibawa
Bukan. Dalingus bukannya. Beda lagi. Kayak mungkin sempat bersinggungan, tapi sepertinya Anto tuh udah tahu kalau Pemilik gue tuh jalur red lain. flag Iya. jalan Legal. Kayak Vanya udah kurang nih red flag Saya gitu. udah ya, dia jangan makanya. Iya. Iya. Karakternya Ki Anto tuh juga menarik. Menarik banget. Sebenarnya berapa ya Anto? Anto. Iya. Kapan? Penyeimbang juga. Oh. Oh. Tapi ini ya, apa akhirnya membantu Ray cukup banyak kan? Banget, dia sangat Kan kayaknya membantu. Anto ikut digebukin gara-gara Iya, di trailer. Di trailer. Saya ngeliat itu. intinya si Anto ini ya dia baik, orang baik yang suka membantu. Membantu warga Indonesia yang kebingungan di Korea. Suka membantu orang dan khususnya untuk Ray, dia sangat peduli sama Ray. Dan kalau nggak salah pernah ini Kiki Naren yang lebih tahu ya. Aku mungkin salah. Kalau nggak salah dia pernah membuat juga bahwa si Anto itu sebenarnya deep down suka sama Ray. Oh, oke. Iya, dia Tapi itu- tertarik. Tapi kita nggak tahu itu harus make sure sama Kiki lagi. Tapi menarik kalau kita. Ya bikin gray area gitu sih, atau biarkan penonton yang menebak. Iya. Menarik. Jadi ini another side dari Vanya ya sebetulnya Anto itu ya. Kalau untuk teman-teman imigran di sana, gitu kali. Iya, benar-benar. Kalau bayangin. Gue yang bikin musibah yang menjerumuskan mereka ke masalah-masalah, sedangkan Itu sendiri Anto, iya, yang nyebokin Anto. Nah, balik lagi ke karakter Vanya, masih tertarik ngulik soal kenapa rambutnya merah sih? Ini senyolok itu. Ternyata awal ya Mas Adrianto Dewo, si sutradaranya, dia nyuruh aku potong cepak yang super pendek banget, yang pik sikat kayak cowok gitu. Sebagai tentara. Entah, aku kurang paham, pokoknya super pendek gitu. Tapi ya aku kasih penawaran, gimana kalau misalnya kita cat rambut aja warna merah. Awalnya sempet terjadi diskusi, kalau ungu aja gimana gitu. Sampai kayak diskusi-diskusi, yaudah akhirnya deal di yaitu warna merah plum red gitu. Kenapa merah? Maksudku kenapa ya tidak ungu? Kenapa? Walking red flag, jadi nggak tahu. Simbolnya ke sana. Mungkin arahnya ke sana, tapi kalau misalnya ungu, aku ngerasa ungu tuh lebih feminin, lebih feminin, lebih ya kayak lebih seruan warna merah. Ungu lebih biasa gitu ya. Lebih kayak Karen. lebih centil. Iya. Maksud gue ungu tuh centil, sedangkan Vanya tuh bukan tipe Nggak yang centil, centil. Oh, merah yang begitu tuh merahnya Vanya banget ya. Fer? Iya, merah tua, marun, ya plum red gitu. Oke. Berarti artinya bisa seberapa orang mengira-ngira sebetulnya setiap orang kan akan punya kesan sama warna kan. Dari warna itu seberapa orang juga bisa ngira-ngira sih Vanya itu mungkin jahat, selicik apa, sekejam apa gitu sebagai mafia. Dari mana nih? Dari warna? Kadang-kadang kita bisa gitu ya, maksudnya minimal kan kita punya persepsi. Ya, Ini kayak gini. tapi sebenarnya dari physical appearance aja dia udah gesrek sih kata gue. Saya bentukannya emang udah ajaib, udah urak-urakan ya, pakai tato, pakai piercing sama itu ya di hidung, di anting, tato, kayak udah ajaib aja bentuknya aneh gitu dibandingkan yang lainnya. Oh, oke. Padahal ya tato kan nggak ini juga. Oh, sama itu si bleach eyebrows itu kayak jarang sih maksudnya penampilannya. Oh, jadi Ya, bikin kan? orang tuh kayak Ya terintimidasi. Sama ya yang menarik di sini aku juga pakai vape, aku belajar nge-vape. Jadi itu menurut aku alat tools, kan dia kan anaknya sangat observant, dia melihat lawan bicaranya seperti apa, dan dia gaya ngomongnya emang diperlambat biar dia tahu kata-kata selanjutnya tuh apa gitu. Jadi ini sengaja aku memberi penawaran ke Mas Adri, kayak awalnya dia pengen speech patternnya tuh kayak preman atau Bronx yang pada umumnya kayak gini-gini gitu, ngomongnya cepat kayak nge-rap gitu. Aku memberi penawaran gimana kalau kita lambat aja kayak orang make, kayak udah slow gitu. Nah itu lebih ke backgroundnya Vanya yang dia itu jago dalam memanipulasi lawan bicaranya gitu. Kadang-kadang seperti, tau gak sih teknik yang misalnya kita lagi bicara tapi lawan bicara tuh tiba-tiba diem, nungguin aja. Mau nggak mau kadang-kadang kita harus mencari topik dan kita kadang-kadang bocor dong, agak leak gitu. Iya, Nah itu salah satu cara Vanya mungkin ya. Terus ya salah satu tools saya dengan si vape itu, jadi dia nggak usah ngomong, dia mengintimidasi dengan diam, terus ada bunyi vape yang lumayan disturbing kayak entah gitu doang. berarti mata tatapan juga dong harusnya. Iya. Biasanya. Iya bisa dengan tatapan. Gitu sih. Itu sulit nggak buat kamu untuk masuk ke Vanya itu?
Sulit nggak ya? Lumayan sih. Tapi ya karena udah preparationnya mateng, readingnya lama, udah dibicarain detail-detailnya. Jadi untuk masuknya, untuk improvisasi cukup mudah lah. Itu. Seberapa orang bisa lihat itu findingnya Leticia gitu? Maksudnya miripnya? Oh enggak, maksudnya seberapa campur tanganmu tuh gede di karakter itu? Banyak sih, lumayan. Apalagi tipenya Mas Adri itu dia yang Ngebebasin aja. ngebebasin tapi tetap masih under discussion, masih atas persetujuan dia gitu. Dan dia tipe sutradara bukan yang saklek, gue maunya A harus A gitu. Enggak, iya makanya jadi kayak he's very open kalau misalnya aku ngasih masukan atau gimana dia mau mengiyakan gitu. Diskusinya seberapa ini sih kalau Mas Adri? Aku Maksudnya ya dia nyiptain batasannya, ini lo karakternya begini, lo mau gimana dan sebagainya. enggak, dia bukan tipe yang ngasih batasan sih. Tapi kalau misalnya aku ya sama Mas Adri, ini kan project kedua aku. Aku tuh teleponan, kita milih satu hari, malam-malam kita teleponan, bener-bener aku baca skrip dari awal sampai akhir, aku list pertanyaan apa aja, Fanya tuh mau kayak gimana. Semestanya Fanya lah. Iya, semesta Fanya, mulai dari cerita masa lalunya sampai dia sekarang kayak gini, dari fisiknya juga gitu. Sih udah teleponan aja kayak menurut Mas Adri gini. Dan itu akhirnya terjawab semua ya. Terjawab semua, udah di settle down di phone call itu. Bapak bosan ya Pak? Enggak. Lagi asik ngobrol nih. Lagi menyimak gua. Setuju. Karena dingin ya suasananya. Setuju. Mendung. Nah kalau gitu pertanyaan kenapa menerima di awal seorang Jero? Karena aku suka sama naskahnya. Oke. Aku suka sama naskahnya dan menurut aku sangat suka sama genre film romantic drama yang mempunyai Yang kompleks, yang mature. iya yang mature dan mempunyai feel kayak ini hidup itu masih nggak spesial. Slice of life. Iya. Oke. Ya, gue juga lagi. Hidup aja kayak the feel-nya tuh kayak drama yang Iya, sangat kayak bisa dibilang slow realis gitu ya. burn. Realis. Aku suka film kayak gitu. Aku nggak tahu orang lain, tapi aku suka film kayak begitu. Apa adanya gitu. Apa adanya. Dan dari naskahnya itu udah kelihatan. Makanya aku langsung mau. Dan aku juga belum pernah kerja sama Adri. Dan aku selalu suka kerja sama orang baru. Kenapa? Apa yang menjadi magnet buat kamu gitu untuk visinya kah atau dari Mas Adri? Dari Mas Adrinya. Kayaknya kita punya beberapa kemiripan dari kita suka hal-hal yang sama, kita suka lagu yang sama, lagu-lagu yang sama, bahkan film-film yang sama dari angkatan itu. Jadi si Mas Adri kan dia suka dengan angkatan dia ini, dan kebetulan gue juga suka sama apa yang dia suka. Satu taste lah. Iya ada, kita mempunyai, Umumnya di situ ya. kita semua punya banyak taste, tapi ada salah satu taste kita berdua yang match. Match. Dan itu akhirnya klik momen betul. Iya. Dan pada akhirnya pas nonton, pas sudah jadi, gue juga kayak, oh ini sesuai apa yang gue bayangin, kurang lebih. Oh, Dan jujur, aku suka banget. Aku suka banget. di atas ekspektasi. Untuk personal. Di atas Di ekspektasi. atas ekspektasi ya. Aku jujur aku suka banget. Dan aku nggak pernah ngomong kayak gini sebelumnya. Aku nggak sebelumnya. Tapi ini salah satu film yang aku paling bangga untuk ikut. Oh. Karena aku suka sama hasilnya. Tapi itu baik lagi selera ya. Iya. Iya kayak kamu bilang di awal bahwa menerima juga karena suka genrenya Iya. slice of life tadi. Iya. Tapi itu bisa dikategorikan nih, film ini bisa dikategorikan genre itu. Iya. Atau punya nama genre lain sebetulnya sih. Sebetulnya genrenya ya romantic drama. Romance drama. Iya, romance drama, drama Romance. romance. Tapi drama romance kan tuh genre Betul. bisa yang colorful, Fun, ya. fun. Tapi ini slice of life agak sedikit slow burn tapi sangat puitis banget dari visualnya, dari scoringnya, benar-benar dijahit rapi gitu. Menurut aku ya packagingnya indah, menurut aku indah. Oke. Dan pace yang tepat mungkin ya. Sempat. Oke. Setuju. Oke, terakhir teman-teman. Jadi seberapa orang tuh akan dapat kejutan ketika nonton dibandingkan dengan dia lihat trailernya?
Kejutan. Seberapa kaget ya? Oh, gue nggak tahu ini bisa dibilang plot twist atau enggak. Tapi gue merasakan ada hal yang berubah. Awalnya gue memandang karakter atau perjalanan dia seperti ini, tiba-tiba di tengah film switch. Kayak, oh anjir. Nah itu. Itu fun-nya atau? Nggak tahu ya, masih ditonton. Tapi itu sangat menarik, itu perjalanan yang menarik gitu. Tapi bukan kejutan-kejutan yang kayak Iya, enggak. Karena kejutan-kejutan hidup aja yang kayak Benar kayak ternyata Gitu ya, loh. gitu. Jadi kalau nggak ngejutin, apa daya tarik orang? Oke, 5 Juni saya akan datang ke bioskop untuk nonton ini. daya tarik kalau buat aku ya. Di tanggal 5 Juni nanti itu kalian bisa merasakan sesuatu dan melihat sebuah kehidupan yang emang ada. Karena nggak semua orang mempunyai kesialan atau privilege, mau disebut itu apa, untuk menjalani proses hidup yang seperti itu. Dan itu beneran terjadi, beneran ada. Dan semoga di tanggal 5 Juni itu orang-orang yang nonton bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Fanya, oleh Ray, oleh Win, dan lain-lain. Jadi walaupun di Korea akan tetap relate ya sama kampung Indonesia. Performa menurut aku ensemble cast-nya bermain dengan sangat apik ya. Ada Putri Marino, Judi Pranata, Kiki Narendra, dan kita semua udah saling kenal satu sama lain. Performanya pada bagus-bagus semua sih, favorit. Terus selain performa, visualnya juga bagus banget. Visualnya bagus banget. DOP-nya namanya Dimas Bagus. Dimas Bagus, sangat bagus. Banget, sangat bagus banget. Itu dia berhasil mengcapture sisi Korea yang realistis apa adanya, tapi sangat ya itu puitis dan bagus banget. Apalagi ya kalau misalnya dilihat di trailer ada biang lala, ada yang mercusuar, itu kayak sendu banget rasanya. Jadi poetik yang ngomong itu bukan cuma dari dialognya. Bukan cuma dialog, kayak gambarnya juga bagus banget. Scoring juga bagus, ada musik-musik dari musisi di sini, ada dari Caldera, ada dari Random Brothers, Skeller juga banyak. Angie dari Thailand, Iya. Thailand. temennya Ute ada. Wow. Gitu kan. Sorry out. Sorry Kak. Oke, teman-teman, pokoknya kita tonton nanti. Sampai jumpa, selamat tinggal di 5 Juni 2025. Terima kasih, Dutasya. Jarang bertemu. Terima kasih. Thank you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!